Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahim. Ya Allah, bebaskanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu pada kami, dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Selanjutnya, silahkan kalian isi absen daftar hadir pada link yang sudah tersedia. Tema pembelajaran pada pertemuan sekarang ini adalah ayo membayar zakat. Kompetensi dasarnya: 1. Menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat. Infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. 3. Memahami zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. 4. Menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan benar. 2. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. 3. Melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan daring atau luring, kalian dapat menjelaskan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. 4. Melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kalian dapat membuat cerita tentang hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, yuk kita mulai belajar memahami arti zakat. Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah, bersih, atau suci. Sementara itu menurut istilah, zakat adalah nama untuk ibadah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu disertai beberapa syarat dan ketentuan. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu. Harta yang dikeluarkan berdasarkan syariat tersebut dinamakan zakat, karena zakat akan menambah kebaikan juga keberkahan bagi harta si pemilik, juga dapat menjauhkan harta tersebut dari berbagai bencana. Zakat bisa mensucikan orang
yang menunaikannya dari dosa, mengembangkan pahala dan bahkan harta orang tersebut. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijrah setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Zakat disebut berbarengan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali, menunjukkan kesempurnaan hubungan antara keduanya yang mewakili hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, dan hubungan sesama manusia, hablum minannas. Adapun dasar kewajiban zakat dalam Al-Quran, salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tapi juga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta bila telah mencapai batas jumlah tertentu yang disebut nisab, dan dalam 1 tahun yang disebut haul. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah, waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Adapun orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu 1. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. 2. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua mereka. 3. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, zakat yang kedua adalah zakat mal,
Tadi sudah disebutkan, satu zakat fitrah. Sekarang yang kedua, zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram 400.000, maka nilainya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta, adalah 850.000 rupiah. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut adalah milik sendiri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang wajib dizakati yaitu 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. 5. Binatang ternak seperti kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. 6. Barang temuan, misalkan perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakan zakat sebagai kewajiban kita umat Islam bila nanti kita sudah dewasa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.